Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Saat ku berjalan, kasih-Mu menerangi langkahku. Tak ku bimbang, karena ku tahu Kau bersamaku. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Kau lebih tahu yang terbaik bagiku. Kau lebih sanggup pulihkan hidupku. Ku berserah, ku percaya, hanya Yesus penolong yang setia. Hanya Yesus penolong yang setia. Oh, hanya Yesus penolong yang setia. Shalom pemirsa TVRI Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali kita bisa berjumpa dalam mimbar rohani agama Kristen. Dan biarlah melalui momen acara ini, kita sama-sama membuka hati kita untuk kita menikmati Allah melalui firman yang akan kita dengarkan bersama. Sebelumnya mari kita berdoa, minta roh Allah menuntun setiap kita, sehingga kebenaran firman-Nya hari ini boleh menjadi berkat dan kekuatan bagi setiap kita yang menyaksikan acara ini. Mari kita berdoa. Tuhan, kami bersyukur kepadamu untuk momen yang terbaik yang Kau beri bagi kami. Ketika Tuhan berkenan memperdengarkan suara-Mu bagi kami oleh firman Tuhan, itu bukti bahwa Tuhan masih mengasihi kami. Tuhan mau supaya hidup kami berubah. Tuhan mau hidup kami supaya terus diarahkan oleh kebenaran firman Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, biarlah momen yang terbaik ini, kiranya Tuhan memakai setiap media yang kami gunakan untuk menyaksikan acara ini. Roh Allah bekerja dalamnya, dan kami boleh menikmati kasih Allah melalui mimbar rohani agama Kristen TVRI DKI Jakarta. Kami bersyukur di dalam nama Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Pemirsa TVRI DKI Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, tema kita hari ini adalah kita akan melihat bersama-sama Tuhan penolong yang setia.
Teks yang akan kita baca bersama hari ini adalah terambil dalam Kitab Ratapan. Kitab Ratapan pasal yang ketiga, ayatnya yang ke-21 sampai dengan ayatnya yang ke-24. Saya akan bacakan bagi kita semua dan kita bisa menyimaknya. Ratapan pasal yang ketiga ayat 21 sampai dengan ayat 24 dikatakan demikian. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Kalau kita membaca konteks Kitab Ratapan secara keseluruhan, dari judulnya saja Ratapan, ini tangisan Bapak sekalian. Pemirsa dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Setelah yang satu ini kita akan melanjutkan kebenaran ini. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, terkadang kehilangan adalah cara Allah membuat kita sadar bahwa semua yang kita banggakan selama ini terbatas menolong kita. Namun memiliki Allah yang setia, kehilangan bukanlah akhir segalanya. Mungkin hari ini apa yang kita genggam, apa yang kita banggakan hari-hari ini, mungkin suatu saat akan diambil oleh Allah. Hari ini, apa yang seringkali yang kita anggap kita banggakan hari ini, suatu saat mungkin itu akan lenyap dari kehidupan kita. Untuk itu, pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, dari bacaan ini kita akan belajar 3 hal yang penting untuk kita renungkan. Bagaimana kita bisa melihat Tuhan itu penolong yang setia dalam keadaan-keadaan sulit hidup kita. Dalam semua yang kita anggap baik, yang kita anggap berharga, yang kita banggakan dalam hidup ini, semuanya diambil. Yang pertama, yang perlu kita belajar renungkan, bagaimana kita bisa melihat Allah tetap setia dalam kehidupan kita. Dalam setiap kehidupan yang mungkin kita rasakan runtuh, tidak ada harapan. Yang pertama pemirsa, TVRI Jakarta dikasihi oleh Tuhan. Yang pertama adalah kita menyadari keadaan kita bisa lebih buruk terjadi jika tanpa kasih setia Tuhan. Saya ulangi, kita menyadari bahwa keadaan kita bisa lebih buruk tanpa kasih setia Tuhan yang menopang kita. Kita baca di ayatnya yang ke-22. Saya coba ambil versi Alkitab terjemahan lama terbitan tahun 1954 yang lebih mendekati maksudnya. Dikatakan demikian, bahwa karena sebab segala kemurahan Tuhan, maka tiada kita dibinasakan sama sekali. Saya ulangi, bahwa karena sebab segala kemurahan Tuhan, maka tiada kita dibinasakan sama sekali. Dan segala rahmat-Nya pun telah tak berkeputusan adanya. Pemirsa TVRI yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, hari ini, apapun keadaan sulit, keadaan buruk yang kita alami hari ini, percayalah, kalau tidak ada kasih setia Tuhan yang menopang kehidupan kita, mungkin keadaan kita itu bisa lebih buruk dari keadaan sekarang ini. Untuk itu jangan pernah kita meratapi keadaan kita hari ini, bahwa kenapa Tuhan izinkan saya kehilangan yang terbaik, kenapa Tuhan izinkan hidup saya penuh dengan linangan air mata. Mari kita melihat bahwa di balik semuanya itu, ada kasih setia Tuhan yang menopang. Sehingga ada kasih setia Tuhan yang menopang, membuat kita terus percaya bahwa di balik semuanya ini, Tuhan pasti akan memulihkan kehidupan kita. Kita akan melanjutkan kisahnya ini setelah yang berikut ini.
Pemirsa TVRI Jakarta yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Yang kedua hal yang perlu kita renungkan dari kisah ratapan ini adalah bagaimana kita bisa melihat kebaikan Allah. Bagaimana kita bisa melihat kasih setia Tuhan menolong kita dalam keadaan buruk yang menimpa kehidupan kita. Yang kedua adalah kita melihat kebaikan Tuhan itu terus menerus dalam kehidupan kita. Memang ini tidak mudah, pemirsa dikasih oleh Tuhan. Dalam keadaan sulit, keadaan buruk, kehilangan yang terbaik seperti bangsa Yehuda. Bagaimana kita bisa melihat kebaikan Allah itu terus menerus kita alami dalam kehidupan kita. Bukankah sering kita mendefinisikan kebaikan Allah itu ketika hidup kita nyaman, ketika hidup kita penuh dengan kelimpahan. Kita lihat kembali di ayatnya yang ke-22 dan 23. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi besar kesetiaanmu. Pemirsa yang dikasih oleh Tuhan, dari dua ayat ini ada 3 sifat Allah yang luar biasa yang mau disampaikan oleh Yeremia kepada kita di dalam keruntuhan, di dalam kehancuran kehidupan kita. Yang pertama adalah kita lihat di sini, tak berkesudahan, ada kasih setia Tuhan, ada rahmatnya yang tak pernah habis, dan ada kesetiaan Tuhan yang selalu baru tiap pagi. Apa sih yang dimaksud dengan kasih setia Tuhan? Kasih setia Tuhan itu artinya adalah menjamin bahwa perjanjian dengan umatnya akan terus menerus. Kasih setia Tuhan menjamin kita bahwa keadaan sulit apapun kita hari ini, Allah tidak akan pernah membatalkan perjanjiannya kepada kita sebagai umat yang sudah diselamatkannya. Rahmatnya berbicara tentang apa? Kita orang-orang yang berdosa, orang-orang yang sudah gagal, jatuh, tapi masih dirahmati, masih diberikan kebaikan terus-menerus. Bukankah ini sebuah penghiburan bagi kita hari ini? Dan kesetiaan Tuhan itu berbicara bahwa Dia Allah, tempat yang layak untuk kita menyandarkan kehidupan kita. Di tengah rapuhnya kehidupan kita, di tengah hancurnya kehidupan kita hari-hari ini, mungkin ada yang kita banggakan dalam kehidupan kita. Entah itu mungkin keluarga, entah itu mungkin harta kita, materi apapun. Suatu saat itu akan hilang dari genggaman kita. Tapi kita bersyukur kepada Tuhan hari ini bahwa Dia menjamin kasih setianya, kebaikan Tuhan itu terus menerus dalam kehidupan kita. Kesulitan, keadaan yang buruk tidak akan pernah bisa menghentikan kasih setia Tuhan. Tidak akan pernah membatalkan akan perjanjian Allah dalam kehidupan kita sebagai umat yang percaya. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Hal yang ketiga yang perlu kita renungkan dari bagian ini. Bagaimana kita bisa melihat kebaikan Allah dalam kehidupan kita adalah menjadikan Allah sebagai yang utama atas hidup kita. Menjadikan Allah sebagai yang utama dalam hidup kita. Yang terakhir kita baca di ayatnya yang ke-24. Dikatakan begini. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap. Tuhan adalah bagianku. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus. Di tengah bangsa Israel kehilangan semuanya yang mereka banggakan pada waktu itu. Yeremia berkata dalam jiwanya, Tuhan itu adalah bagianku. Seolah-olah Yeremia mau berkata bahwa semua yang ada di sekitarnya, semua yang dia genggam hari ini, semua yang mereka banggakan hari ini, Yerusalem, ibu kota yang termegah, bait Allah yang megah waktu itu, hancur semuanya. Tetapi ada satu yang tidak hilang dari hidup mereka, yaitu Allah. Makanya Yeremia berkata, Tuhan itu adalah bagianku. Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, bagaimana dengan kehidupan kita hari-hari ini? Apakah di tengah kehilangan, di tengah kehancuran hidup kita hari ini, kita masih berkata, Tuhan adalah bagianku? Pemirsa yang dikasihi oleh Tuhan, kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini.
Pemirsa TVRI Jakarta yang dikasihi oleh Tuhan, saya sudah sampaikan tadi di awal, bahwa di tengah kehilangan, kehancuran yang dialami oleh bangsa Yehuda waktu itu, mereka masih berkata, Tuhan itu adalah bagianku. Saya mengutip satu ayat di dalam Mazmur pasalnya yang ke-73, ayatnya yang ke-26 dikatakan demikian. Sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, gunung batuku dan bagianku tetap Allah selama-lamanya. Kalau kita baca cerita dari Mazmur 73, ada seorang yang bernama Asaf, seorang hamba Tuhan, seorang melayani. Pernah dia iri dengan kehidupan orang-orang fasik. Kenapa orang-orang fasik hidupnya diberkati? Hidupnya begitu sehat. Tetapi dia yang setia melayani Tuhan, hidupnya seakan-akan banyak pergumulan dan masalah. Tetapi dalam satu waktu, dia merenungkan kebaikan Tuhan. Dan dia mengatakan bahwa sekalipun daging dan hatiku habis lenyap, maka bagianku adalah Allah selama-lamanya. Hari ini pemirsa TVRI Jakarta yang dikasih oleh Tuhan, apapun keberadaan kita hari ini, kondisi apapun yang sedang kita alami dan kita rasakan hari ini, mungkin yang kita banggakan, mungkin yang kita anggap itu berharga dalam kehidupan kita, suatu saat mungkin bisa diambil Allah dalam kehidupan kita. Tentu dalam seizin dan rencananya. Dalam keadaan demikian, apakah kita masih berkata bahwa Tuhan itu adalah bagianku? Semua yang kita genggam hari ini, semua yang kita anggap berharga hari ini, semuanya akan lenyap, semuanya akan diambil dari kehidupan kita. Tetapi ada satu yang tidak pernah bisa jauh dari hidup kita, yaitu Allah itu sendiri. Tuhan itu adalah bagian kita. Pemirsa TVRI yang dikasih oleh Tuhan, kalau boleh saya berkata begini, bagian terbaik kita adalah Tuhan itu sendiri, bukan berkat-Nya. Saya ulangi, bagian terbaik hidup kita adalah Tuhan itu sendiri, bukan berkat-Nya. Seringkali kita menganggap bahwa berkat-Nya itu yang terbaik bagi kita. Tetapi suatu saat yang kita anggap terbaik, suatu saat yang kita anggap berharga, Tuhan akan ambil itu dan tinggal kita dengan Allah. Dan pada saat itulah kita bisa berkata seperti dikatakan oleh Yeremia, Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini, dimanapun pemirsa TV Jakarta menyaksikannya, Tuhan penolong yang setia. Keadaan, situasi apapun yang kita alami hari ini, mari kita bisa melihat Tuhan itu penolong yang setia. Yang pertama adalah kita menyadari keadaan kita bisa lebih buruk jika tidak ada kasih setia Tuhan yang menopang kita. Yang kedua adalah kita melihat kebaikan Allah itu terus-menerus dalam kehidupan kita. Tidak peduli keadaan apapun yang kita alami hari ini. Ingat, kasih setia Tuhan, kebaikan Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Orang-orang yang kita cintai pun akan meninggalkan kita. Orang yang kita kasih akan meninggalkan kita. Tapi satu yang tinggal tetap adalah Allah itu sendiri. Kasih setia Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Yang ketiga adalah kita menjadikan Allah sebagai yang utama dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadikan berkat-Nya yang utama dalam kehidupan kita. Jangan kita menjadikan segala mungkin yang bersifat materi yang menjadi utama dalam kehidupan kita. Karena ingat pemirsa, semuanya itu suatu saat akan diambil. Tetapi hanya satu yang tinggal tetap, yaitu Allah dalam kehidupan kita. Pribadi Kristus dalam kehidupan kita. Sehingga hari ini, apapun kondisi kehidupan kita hari ini, apapun keadaan pemirsa hari ini, mari kita melihat bahwa Tuhan penolong yang setia. Kehancuran, air mata, hidup runtuh, hidup kita rapuh dengan berbagai macam persoalan. Tetapi satu pribadi yang tidak pernah meninggalkan kita, Allah. Israel, mereka boleh kehilangan semuanya. Kehilangan bait Allah, kehilangan Yerusalem, kehilangan tanah perjanjian. Tetapi Yeremia menyerukan, Tuhan itu adalah bagianku. Hari ini, mari kita katakan dalam hati kita. Dengan iman kita katakan, Tuhan itu adalah bagianku. Semua yang kita anggap berharga hari ini, tidak lebih penting, tidak lebih berharga daripada pribadi Allah itu sendiri. Dia jauh lebih berharga, dia jauh lebih penting dalam kehidupan kita. Yang terbaik bukan berkat-Nya, tetapi Sang Pemberi berkat itu sendiri. Kiranya kebenaran firman Tuhan hari ini boleh memberkati kita setiap pemirsa dimanapun kita berada.
Izinkan saya berdoa bagi setiap kita, kiranya kebenaran firman Tuhan ini, Tuhan penolong yang setia, menolong setiap kehidupan kita, yang mungkin yang rapuh, dalam kesulitan, di dalam pergumulan hari ini. Ingat, kasih setia Tuhan tidak pernah jauh dan meninggalkan kita. Mari kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan, untuk segala kebenaran firman-Mu. Dimanapun pemirsa TVRI Jakarta menyaksikan acara ini, mungkin kami tidak jauh berbeda dengan yang dialami oleh bangsa Yehuda. Mereka kehilangan Yerusalem sebagai ibu kota yang mereka banggakan. Mereka kehilangan bait Allah yang begitu megah dibangun oleh Raja Salomo. Mereka kehilangan tanah perjanjian, harus menjadi orang asing di kerajaan Babilonia. Tetapi dalam keadaan hidup yang hancur, dalam keadaan hidup yang tidak ada harapan itu, Engkau memberikan firman-Mu kepada Nabi Yeremia untuk menguatkan umat Israel dan menguatkan kami semua hari ini yang mendengarkan acara ini. Sehingga apapun keadaan yang kami alami hari ini, yang berharga dalam hidup kami ini bukan materi, bukan uang, bukan harta, bukan orang yang kami kasihi, tetapi yang berharga adalah pribadi Allah itu sendiri. Pribadi Allah yang tidak akan pernah meninggalkan kami. Semua yang kami anggap berharga, yang kami anggap penting, suatu saat akan meninggalkan kami. Suatu saat akan lepas daripada genggaman kami. Tetapi Engkau Allah, penolong yang setia dalam setiap kehidupan kami. Kiranya Roh-Mu menolong, memberkati setiap pemirsa yang menyaksikan acara ini. Apapun pergumulannya, apapun masalahnya, Tuhan penolong yang setia. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur atas kebenaran ini. Amin. Terima kasih, sampai berjumpa pada acara-acara Mimbar Rohani Kristen selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Perhatikanlah bunga bakung di ladang, Tuhan hiasi tanpa bekerja. Apalagi kita orang percaya, Tuhan pelihara, Tuhan cukupkan. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Perhatikan burung-burung di udara, Tuhan beri makan tanpa bekerja. Apalagi kita kesayangannya, Tuhan pelihara, Tuhan sediakan. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu,
saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, oh, saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Oh, saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat kau perlu Tuhan tahu, saat kau minta Tuhan dengar, saat percaya Tuhan bekerja. Saat menangis Tuhan tahu, saat berdoa Tuhan dengar, saat bersyukur Tuhan berkati. Saat bersyukur Tuhan berkati. Oh, saat bersyukur Tuhan berkati.